Kalau kita mengatakan bahwa hidup kita itu harus mengalir seperti air, pernyataan itu bukan pernyataan iman Kristen ya, bukan pemahaman yang lahir dari firman Tuhan ya. Justru kalau kita mempunyai pemahaman seperti itu membahayakan ya. Karena kalau dikatakan kita hidup harus mengalir seperti air, artinya seseorang itu akan menjalani kehidupan dengan karakteristik air. Memang secara umum kita akan mengatakan air itu berguna bagi kehidupan. Ya, setiap hari kita membutuhkan air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, ya, untuk cuci bersih, ya, itu satu hal. Tetapi kalau kita lihat karakteristik air itu sendiri, ketika dia mengalir, kita kan bicara mengalir seperti air kan. Nah, berarti kita fokusnya bukan air yang ada di tempayan ya, bukan air yang di bak mandi ya, tetapi air yang mengalir. Air ketika mengalir dalam jumlah sedikit, ketika dia menghadapi suatu kendala, apakah dia ada batu misalnya kan, ada ranting pohon, dahan pohon, maka dia akan menghindari atau tertahan berhenti di situ ya, tidak bisa melewati. Kalau dia dalam jumlah banyak, malah dia akan menerjang ya kan, dia akan merusak segala sesuatu yang menghalangi alirannya gitu. Seperti yang terjadi banjir yang kemarin itu di Sumatera itu ya kan, sampai gelondongan batang pohon pun diboyong ya, diangkut kemana-mana ya kan, banyak rumah ditenggelamkan ya kan, banyak sarana prasarana rusakan. Itu sifat air, itu karakteristik air. Jadi memang sungguh berbahaya kalau kamu mempunyai mentalitas mengalir seperti air, karena ketika engkau lemah, engkau banyak menyerahnya. Ketika engkau kuat, engkau tidak peduli setan ya kan, semua engkau lawan ya kan, semua engkau terjang, semua engkau rusak kalau menghalangi tujuanmu, begitu ya. Kamu bukan menjadi berkat tapi penghancur ya. Itu karakteristik air. Nah, orang Kristen itu tidak pernah diajarkan Tuhan untuk menghindari masalah, tetapi harus menghadapi masalah itu. Karena di dalam menghadapi masalah itu, ya, kita menghadapi dengan firman Tuhan, kita akan bertumbuh iman kita. Yang diajarkan firman Tuhan kepada kita itu, jadilah seperti Raja Wali. Nah, itu ya. Jadi jangan menggunakan air sebagai pedoman begitu ya. Karena kita diajarkan kita hidup ya bagaikan Raja Wali. Kalau kita pelajari karakteristik Raja Wali itu, dia itu ketika menghadapi badai, dia tidak berpaling, ya kan? Dia tidak mencari dahan pohon untuk berlindung, dia tidak mencari lubang goa ya untuk berlindung ya. Raja Wali itu dia akan melewati ya, dia akan melawan itu badai, terbang makin tinggi untuk bisa menembus badai itu.